Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Anjing ajak versus anjing liar Afrika. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan dari dua jenis kanidai yang lumayan terkenal. Kira-kira siapa pemenangnya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ajak atau doll punya tubuh berukuran sedang. Panjangnya di bawah 1 meter, biasanya sekitar 90 cm, tingginya sekitar 50 cm, dan beratnya di kisaran 15 kg. Ukuran anjing ajak bahkan lebih kecil dari sebagian jenis anjing rumahan. Sementara anjing liar Afrika atau African Wild Dog memiliki tubuh dengan panjang mencapai 1,1 meter, tingginya sekitar 70 cm, dan beratnya antara 20 hingga 30 kg. Dari perbandingan ukurannya, anjing liar Afrika lebih besar dari anjing ajak. Anjing ajak dikenali dengan warna bulunya yang coklat kemerahan, dengan bagian bawah berwarna lebih cerah, sementara ekornya berwarna gelap. Penampilannya mirip seperti beberapa jenis rubah. Telinganya runcing, wajahnya kalem, kakinya ramping, dan mereka punya perilaku yang lumayan unik. Anjing liar Afrika, seperti yang kita tahu, mereka punya penampilan yang menarik. Bulunya bermotif, perpaduan warna hitam, putih, dan coklat. Telinganya lebar, tubuhnya ramping tapi kuat. Wajahnya sangar, kita bisa melihat betapa mengerikannya mereka hanya dengan menatap wajahnya saja. Dari penampilannya, anjing liar Afrika lebih menarik daripada anjing ajak. Setidaknya warna mereka lebih bermotif, dan wajahnya lebih gahar. Meski datanya agak minim, tapi admin berhasil menemukan pembanding yang membahas kekuatan rahang mereka. Ternyata anjing ajak punya gigitan yang lebih kuat dari anjing liar Afrika. Seperti dikutip dari laman ResearchGate. Jika kita perhatikan, keduanya punya suara yang mirip. Mereka menggonggong dengan keras dan bisa mengeluarkan beberapa jenis suara. Perhatikan suara mereka. Tapi tetap saja, anjing liar Afrika lebih berisik. Suara mereka juga khas. Apalagi ketika bersuara dalam pasukan. Dengan tubuh rampingnya, anjing ajak bisa berlari cepat. Biasanya mereka berlari ketika mengejar mangsa atau kabur dari bahaya. Kecepatannya antara 40 hingga 60 km per jam. Kondisi tubuhnya lumayan membantu mereka dalam pergerakannya yang lincah. Sementara anjing liar Afrika bisa berlari dengan kecepatan hingga 70 km per jam. Pantas saja mereka bisa mengejar mangsa yang cepat. Ditambah, staminanya juga lumayan besar. Anjing liar Afrika bisa berlari dalam jarak yang jauh. Tentu saja anjing liar Afrika lebih cepat daripada anjing ajak. Keduanya bisa berenang. Ada bukti yang menunjukkan keduanya tengah berenang di perairan. Tapi kemampuan mereka tidak terlalu baik. Jika tidak mendesak, biasanya mereka akan menghindari perairan. Keduanya mungkin bisa berburu di dalam air, tapi jarang. Dan kemampuannya bisa dibilang kalah jauh jika dibandingkan dengan keluarga kucing. Keduanya memiliki kehidupan sosial yang sama, di mana mereka hidup dalam pasukan yang merupakan keluarga besar. Jumlah pasukannya hampir sama, ada di kisaran puluhan ekor, tapi biasanya hanya belasan atau bahkan di bawah 10 ekor. Dengan hidup bersama, mereka lebih aman, saling melindungi, dan bisa bekerja sama ketika berburu mangsa. Keduanya punya kelompok yang seimbang, entah dari struktur pasukannya yang merupakan keluarga besar maupun dari jumlah pasukannya. Anjing liar Afrika tersebar di kawasan Afrika. Mereka hidup di savana. Sementara anjing ajak hidup di kawasan Asia, dari kawasan India hingga Indonesia. Mereka bisa ditemukan di tempat terbuka, tapi biasanya mereka hidup di dalam hutan. Yang pasti anjing liar Afrika lebih mudah ditemukan karena habitatnya yang ada di tempat terbuka daripada doll yang biasanya hidup di dalam hutan. Jadi perbandingan ini dimenangkan oleh anjing liar Afrika.
Anjing liar Afrika bisa memburu berbagai jenis mangsa, mulai dari mangsa kecil seperti kelinci, gazelle, dan semua jenis antelope, termasuk wildebeest. Lalu ada warthog, zebra, dan lain sebagainya. Kerbau kecil juga kadang diburu oleh pasukan. Sementara mangsa besar seperti gajah, badak, kuda nil, hingga jerapah sepertinya dihindari. Meski jika dipaksakan mungkin bisa saja mengalahkannya, tapi mereka tahu diri dan memilih cari aman saja. Sementara mangsa dol diantaranya adalah jenis rusa dan mamalia kecil yang ada di sekitarnya. Babi hutan, kambing, kerbau, gaur, dan bahkan ada catatan di mana pasukan anjing ajak berhasil memburu gajah kecil. Mungkin saja jenis mangsa anjing liar Afrika lebih beragam karena jumlah mangsanya lebih banyak. Tapi dari mangsa yang berhasil dikalahkan, anjing ajak punya mangsa yang lebih beragam. Setidaknya mereka bisa memburu gaur, gajah, dan kerbau yang ukurannya tentu saja lebih besar. Anjing liar Afrika dan anjing ajak memiliki teknik berburu yang hampir sama. Dengan tubuhnya yang kecil, mereka biasanya akan mengepung mangsa bersama pasukannya. Ketika memburu mangsa berukuran kecil atau sedang, mereka bisa menyerangnya langsung di bagian kepala, perut, dan ekor. Sementara jika mangsanya besar, biasanya mereka menyerang bagian kaki supaya mangsanya tidak bisa kabur dan baru memakan mereka meski masih hidup sekalipun. Teknik berburunya berbeda dengan keluarga kucing yang biasanya mengincar bagian leher mangsanya. Meski keduanya berukuran kecil, tapi staminanya besar, di mana mereka bisa terus mengejar mangsa dalam jarak jauh, dan mereka juga punya tenaga yang lumayan besar untuk menjatuhkan mangsa besarnya. Anjing liar Afrika harus menghadapi banyak pesaing, mulai dari singa yang paling ditakuti karena bisa mengalahkan mereka dengan mudah, hyena yang seakan jadi musuh abadinya karena sering merebut mangsa, macan tutul yang agresif, lalu ada cheetah, buaya, honey badger, dan lain sebagainya. Sementara pesaing anjing ajak diantaranya adalah harimau, macan tutul, dan beruang. Dalam perbandingan ini, anjing ajak punya kehidupan yang lebih aman, dengan pesaing yang lebih sedikit. Keduanya memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan manusia, meski serangan mereka jarang terjadi. Tapi keduanya tetap saja dianggap sebagai hewan buas yang berbahaya. Bahkan beberapa orang juga menganggap mereka sebagai hama. Populasi keduanya terancam karena terus mengalami penurunan. Ditambah, keduanya juga seakan tidak dipedulikan oleh manusia. Habitatnya berbeda dan keduanya tidak bisa bertemu, apalagi bertarung. Tapi jika harus bertarung, siapa yang menang? Pertarungan keduanya mungkin adalah tawuran antar pasukan. Artinya, siapa yang pasukannya lebih banyak, maka peluangnya lebih besar untuk bisa menang. Tapi keduanya juga bisa duel 1 lawan 1. Dalam duel ini, admin lebih mengunggulkan anjing liar Afrika. Alasannya, mereka punya tubuh yang lebih besar dengan kehidupan yang lebih berat. Jadi sepertinya mereka akan lebih agresif dan lebih siap jika harus bertarung. Dari beberapa perbandingan yang ada, anjing liar Afrika unggul dari ukurannya, penampilannya, suaranya, kecepatannya, habitatnya, dan menang duel. Sementara anjing ajak unggul dari kekuatan gigitannya, jenis mangsanya, dan pesaingnya. Hasil akhirnya, anjing liar Afrika lebih hebat daripada anjing ajak. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.